Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Allah di kesempatan yang baik ini. Di sore hari ini kita dikumpulkan di tempat yang penuh dengan keberkahan, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkumpulan kita perkumpulan yang diberkahi, perkumpulan yang membawa manfaat, perkumpulan dalam rangka saling menasihati dalam kebaikan, saling memberikan wasiat dalam kesabaran. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat dalam kesempatan sore hari ini adalah daftar dosa yang mengundang bencana. Daftar dosa yang mengundang bencana. Negeri kita musibah dan bencana silih berganti datang. Belum selesai musibah gunung meletus, sudah datang musibah berikutnya, gempa bumi di Sumatera Barat. Kita tidak tahu akan terjadi musibah apa lagi. Kebanyakan manusia menilai ketika terjadi musibah hanya karena faktor alam. Ketika terjadi musibah banjir, mereka katakan apa? Intensitas hujannya sangat banyak sehingga banjir. Ketika terjadi gempa bumi, manusia mengatakan ini karena sebab pergeseran lempeng bumi. Ketika terjadi apa lagi? Gunung meletus karena sebab ini dan itu. Pandangan umum manusia menilai musibah itu karena faktor alam semata adalah pandangan yang keliru. Bahwa musibah, bencana apapun yang terjadi di permukaan bumi, sumber utamanya adalah perbuatan dosa. Bencana apapun, kerusakan apapun di permukaan bumi ini, sumber utamanya adalah karena perbuatan dosa, bukan semata-mata faktor alam. Perhatikan dalam Al-Quran, Allah menyebutkan hal itu. Surat Al-Ankabut ayat 40. Allah berfirman,
fakullan akhadna bidzambih faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayhatu wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Perhatikan firman Allah ini dalam surat Al-Ankabut ayat 40. Fakullan akhadna bidzambih, setiap masing-masing dari mereka kami siksa, kami berikan musibah bidzambih, karena sebab dosa-dosa mereka. Jadi apa kata Allah? Kami siksa mereka, kami berikan bencana mereka bidzambih, karena sebab dosa-dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, di antara mereka ada yang kami timpakan hujan batu kerikil. Allahu Akbar. Jadi karena sebab dosa kita Allah turunkan hujan batu. Di sini pernah hujan batu? Batu es pernah dihujanin? Ya. Di antara mereka ada yang kami timpakan hujan batu. Wa minhum man akhadathu sayhah, di antara mereka ada yang ditimpa petir, kilat yang menyambar, disambar petir, guntur yang keras. Wa minhum man khasafna bihil ard, di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke dalam bumi. Apa namanya kalau ditenggelamkan ke dalam bumi? Gempa. Kemarin apa itu, erupsi gunung apa? Semeru, yang tingginya sampai setinggi rumah, manusia banyak yang tenggelam. Ini sudah disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 40. Kami siksa mereka karena sebab dosa-dosa. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, di antara mereka ada yang kami kirim hujan batu, di antara mereka ada yang disambar petir. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka juga ada yang kami tenggelamkan ke dalam laut. Pesawat jatuh, tsunami, ya. Apa sebabnya? Bidzambih, karena sebab faktor dosa. Jadi bukan semata-mata alam. Hujan batu bilangnya apa? Memang intensitas hujan lagi banyak. Terjadi gempa, bilangnya apa lagi? Ada pergeseran lempeng bumi. Pesawat jatuh, bilangnya apa? Kena awan apa itu yang gelap, bahaya, awan Columbus. Bukan semata-mata faktor alam, tapi karena dosa, sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 40. Wa ma kana Allah liyadlimahum, Allah tidak sekali-kali berbuat zalim kepada mereka. Walakin kanu anfusahum yadlimun, akan tetapi manusialah yang mereka berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Allahu Akbar. Allah enggak berbuat zalim dengan menurunkan hujan batu. Allah tidak berbuat zalim dengan mengadakan adanya gempa, manusia tenggelam. Tidak, Allah tidak berbuat zalim. Walakin kanu, akan tetapi mereka sendiri, anfusahum yadlimun, mereka sendiri yang zalim terhadap diri-diri mereka sendiri. Disinilah letak pentingnya pembahasan kita pada sore hari ini, bahwa tidak semata-mata musibah itu faktor alam, tapi ada dosa-dosa kita. Ada dosa-dosa kita yang membuat
bumi semakin buruk, negeri tempat yang kita pijak semakin jelek karena sebab dosanya manusia. Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan. Faktor apa? Bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia sendiri. Ini ayat ini memperkuat ayat sebelumnya. Karena sebab ulah tangan manusia, zaharal fasad, muncul kerusakan, fil bar, di darat, wal bahr, dan di laut. Ya. Apa saja dosa-dosa yang mengundang bencana sehingga Allah turunkan azab musibah kepada kita semua? Yang pertama, dosa yang mengundang bencana diantaranya satu, kesyirikan. Kesyirikan. Syirik adalah menjadikan tandingan bagi Allah. Syirik adalah menjadikan tandingan bagi Allah, atau memalingkan ibadah kepada selain Allah yang seharusnya ibadah tersebut ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memalingkan ibadah kepada selain Allah yang seharusnya ibadah tersebut ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik adalah dosa yang mengundang bencana. Tidak kita ragukan, di dalam sejarah perjalanan hidup manusia, bencana azab itu datang rata-rata karena perbuatan syirik kepada Allah. Contoh, siapa? Umatnya Nabi Nuh. Apa yang dilakukan oleh umatnya Nabi Nuh? Dosa apa yang mereka perbuat? Menyekutukan Allah. Mereka menyembah patung. Mereka menjadikan sesembahan kepada selain Allah. Maka Allah pun menurunkan azabnya. Allah turunkan banjir besar yang menenggelamkan mereka semuanya gara-gara faktor dosa syirik. Makanya Luqman ketika memberikan wasiat kepada anaknya, ya bunai la tusyrik billah, wahai anakku jangan engkau berbuat syirik, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu kezoliman yang paling besar. Dosa syirik yang mengundang bencana. Di negeri kita sangat banyak sekali contoh-contoh dosa syirik. Seorang ketika akan membangun proyek jembatan, membangun apalagi bangunan, mereka sembelih kepala-kepala sapi, ditanam bersama pondasinya. Ini jelas-jelas kesyirikan. Mereka mengira kalau saya tanam kepala sapi, bangunan akan kuat. Mereka mengira akan membuat jembatan semakin kokoh. Ternyata itulah yang mengundang bencana dan musibah. Rasulullah bersabda, "Man dzabaha li ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, faqad asyraka, sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Ya. Maka saudaraku, jauhilah yang namanya dosa syirik, karena dosa syirik itu akan membinasakan, akan menghancurkan,
baik menghancurkan masyarakat, menghancurkan satu negeri gara-gara sebab dosa syirik. Rasulullah bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan, 7 perkara yang menghancurkan. Apa Nabi sebutkan yang pertama? Al-isyraku billah, perbuatan syirik kepada Allah. Sehingga manusia harus sadar, dosa syirik ini adalah sebab yang paling besar mengundang bencana. Tidaklah suatu negeri, suatu kaum mereka sudah berani berbuat syirik kecuali musibah Allah akan datang silih berganti. Ya. Semakin seorang hamba kuat dalam tauhidnya, semakin masyarakat taat dalam beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik, maka bencana musibah semakin sedikit. Buktikan, kalau di negeri kita kan kesyirikan itu banyak, macam-macam, dari yang syirik kecil, syirik besar, sehingga tidak salah kalau bencana itu datang silih berganti di negeri kita. Jangan disalahkan alamnya, ini karena hujan terus banjir, ini karena begini, enggak. Dosa kita yang membuat bencana datang ke negeri yang kita cintai ini. Maka cara agar musibah ini diangkat oleh Allah, agar bencana diangkat oleh Allah, satu-satunya cara tauhid. Apa? Tauhid. Beribadah kepada Allah dengan tulus, tidak berbuat syirik. Karena kesyirikan di zaman sekarang lebih parah daripada kesyirikan di zaman dulu. Zaman dulu itu Pak, mereka berbuat syiriknya ketika senang. Kalau sudah susah, ikhlas doa kepada Allah. Itu zaman dulu, zaman jahiliyah, zaman Nabi Muhammad diutus. Tapi zaman kita berbuat syirik, senang susah melakukan kesyirikan. Berarti parah mana kesyirikan zaman sekarang apa zaman dulu? Zaman sekarang. Zaman kita sekarang saat senang berbuat syirik, datang ke tempat-tempat yang dianggap keramat, minta-minta, tolong bagaimana jabatan saya supaya langgeng, tolong supaya saya posisinya tidak diturunin sebagai direktur. Ini kan lagi senang, datang berbuat syirik. Lagi susah berbuat syirik, anak sakit berbuat syirik, kena musibah, gempa, bencana, bukannya tulus ikhlas kepada Allah, malah pasang sesajen, malah sembelih hewan selain Allah. Susah senang berbuat syirik. Ini zaman sekarang. Zaman dulu tidak. Mereka berbuat syiriknya saat senang. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barra idza hum yusyrikun. Apabila mereka menaiki perahu di tengah lautan yang luas, da'awullah, mereka berdoa kepada Allah mukhlisin, dengan ikhlas. Karena di tengah laut banyak cobaan, ombak, angin kencang, lagi susah. Mereka apa? Da'awullah, berdoa kepada Allah mukhlisin, dengan ikhlas. Falamma najahum, tatkala kami selamatkan ke daratan, selamat
tidak kena ombak, kapal selamat mendarat, idzahum yusyrikun. Ketika sudah senang, selamat, alhamdulillah, idzahum yusyrikun, barulah mereka berbuat syirik lagi. Lupa sama Allah kalau senang. Syirik. Jadi kesyirikan zaman dulu ketika senang saja. Kalau susah, da'awullah, mereka berdoa kepada Allah. Zaman sekarang enggak. Kena bencana musibah, syirik. Kena bencana gempa, tanam uang logam, tanam kepala sapi. Padahal sedang susah, harusnya ikhlas berdoa kepada Allah. Nah, inilah dosa yang pertama yang mengundang bencana. Apa? Berbuat syirik. Dosa yang kedua, minum dulu ya. Kalau nggak selesai nanti Ustadz Abu Ammar yang ngelanjutin ya. Nah, siap. Beliau sahabat saya dari Saudi Arabia. Sampai sini ketemu lagi. Dosa yang kedua yang mengundang bencana adalah dosa bid'ah. Dosa apa? Bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu adalah mengadakan perkara baru dalam urusan agama, membuat-buat perkara baru dalam urusan agama. Dosa yang kedua ini tidak kalah dahsyat dari dosa syirik, karena sebab kita membuat perkara baru dalam agama, Allah bisa menurunkan musibah dan bencana. Apa dalilnya? Diriwayatkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Baihaqi, Imam Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain. Tatkala istri Rasul Safiyah, beliau menuturkan pernah terjadi gempa bumi di Madinah pada zamannya Umar bin Khattab. Pernah terjadi apa? Gempa bumi di Madinah pada zaman Umar bin Khattab. Bukan zaman Nabi. Nabi sudah meninggal, Abu Bakar sudah meninggal. Terjadi gempa bumi di Madinah saat kepemimpinan sahabat Umar ibn Khattab. Bangunan roboh, pagar-pagar runtuh. Maka Umar berkhutbah di hadapan penduduk masyarakat Madinah. Wahai masyarakat, wahai manusia, alangkah cepatnya kalian berubah, alangkah cepatnya kalian meninggalkan agama. Demi Allah, kalau gempa bumi terjadi lagi, saya tidak akan tanggung jawab, saya akan keluar dari kalian. Lihatlah bagaimana pemahaman sahabat Umar ibn Khattab. Beliau mengatakan peristiwa gempa bumi yang pertama dalam Islam terjadi setelah Nabi Muhammad wafat. Zaman Nabi nggak ada gempa bumi, karena manusia di zaman Nabi taat beragama, taat memegang sunnah. Di zamannya Abu Bakar taat memegang sunnah. Namun ketika manusia cepat berubah, meninggalkan agama, terjadi gempa bumi pertama kali di kota Madinah. Maka Umar mengatakan, wahai manusia, betapa cepat kalian berubah, sehingga menyebabkan terjadi peristiwa aneh yang gak didapati pada zaman Nabi SAW. Karena keadaan kita yang merubah agama, kita meninggalkan agama, membuat perkara-perkara baru dalam agama yang tidak pernah ada di zaman Rasul. Ini sebab datangnya musibah.
Ya, jadi gempa bumi pertama kali terjadi di zaman siapa? Umar bin Khattab. Di kota apa? Kota Madinah. Zaman Nabi nggak ada gempa bumi. Zaman Abu Bakar tidak ada gempa bumi, karena manusia berpegang teguh dengan agamanya. Baik, gerhana bulan di zaman Nabi berapa kali terjadi? Gerhana bulan di zaman Rasul berapa kali terjadi? Cuma 1 kali. Makanya riwayat sholat tentang gerhana itu sepakat, nggak ada perselisihan. Kenapa? Karena terjadinya cuma 1 kali. Dan gerhana bulan, gerhana fungsinya apa? Liyukhawifa ibadah, untuk menakut-nakuti para hamba dengan gerhana itu. Terjadi di zaman Nabi cuma sekali gerhana. Zaman kita sudah berapa kali terjadi? Dari kalian kecil, yang umurnya paling tua di sini siapa? Ada yang paling tua? 50 tahun ada? Ya. Berapa kali terjadi gerhana? Banyak. Ini karena kerusakan yang dibuat oleh manusia. Di zaman Nabi tidak terjadi gerhana kecuali sekali. Itu pun Nabi dengan rasa takut menyeret selendang bajunya pergi ke masjid. As-salatu jami'ah, ayo kita sholat. Gerhana, takut Nabi, takut terjadi suatu musibah besar. Sekali doang terjadi di zaman Rasul gerhana. Di zaman kita kenapa banyak terjadi gerhana? Ya, berulang. Karena manusia sudah banyak berbuat dosa. Karena manusia sudah banyak berubah. Mereka meninggalkan sunnah Rasul. Mereka meninggalkan agama Nabi Muhammad SAW, sehingga mengundang bencana. Ini dosa yang keberapa? Yang kedua. Yang mengundang bencana adalah perbuatan bid'ah atau mengada-ngada perkara baru dalam agama. Yang ketiga, membangkang kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Membangkang, melawan utusan Allah, sebab dosa yang mengundang bencana. Tidaklah satu kaum, satu kelompok membangkang menentang Rasulnya kecuali akan turun azab kepada mereka. Allah banyak bercerita dalam Quran kebinasaan umat-umat dahulu karena mereka menentang Rasul yang diutus. Benar nggak? Benar. Ketika Nabi Rasul diutus dilawan, turun musibah. Di antaranya dalam surat Al-A'raf ayat 77 sampai 79. Fa'aqarun naqata wa atau an amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Kemudian mereka menyembelih ontaknya Nabi Saleh. Mereka berkata kepada Nabi Saleh, wahai Saleh, datangkan azab kepada kami kalau kamu itu benar seorang Rasul. Maka Allah pun turunkan kepada mereka gempa, jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan. Allahu Akbar. Mereka nantang Nabi Saleh, Saleh kalau kamu Rasul turunin azab. Akhirnya Allah dengar, langsung digoyang bumi. Seketika itu juga mereka mati, mayat bergelimpangan.
Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku, kalau kita sudah berani menentang Rasul, kalau kita sudah berani melawan Rasul, meninggalkan ajaran Nabi Muhammad, tunggulah turunnya azab, tunggulah turunnya musibah. Maka ini diantara sebab musibah datang di negeri kita, di masyarakat kita. Kalau dikatakan ini sunnah Rasul, Nabi ngajarin begini, jawabnya gimana? Nenek moyang saya nggak kayak begitu, ajaran yang saya terima dari kiai begini. Padahal diajarkan, kita diajarkan tunduk dengan perintah Rasul, malah dilawan dengan nenek moyang saya tidak ngajarin, ya. Akhirnya musibah datang karena kita membangkang dan menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka taatilah Rasul kita, laksanakan agamanya, perintahnya, tinggalkan larangannya, maka akan membuat insya Allah bencana itu akan hilang. Yang keempat, dosa yang mengundang bencana berikutnya adalah perzinahan. Apa? Perzinahan. Islam melarang dengan tegas yang namanya dosa zina. Bahkan mendekati zina saja tidak boleh. Mendekati zina saja nggak boleh. Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan keji, jalan yang jelek, buruk. Mendekati zina saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Maka dosa zina ini dosa yang mengundang bencana musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, "Ma dhahara fi qaumin az-zina wa riba illa ahallu bi anfusihim iqaballah." Tidaklah nampak perbuatan zina, perbuatan riba pada satu kaum kecuali mereka telah menghalalkan siksa Allah turun kepada mereka. Allahu Akbar. Tidaklah nampak perzinahan pada suatu kaum kecuali mereka menghalalkan siksa Allah turun kepada mereka, musibah turun kepada mereka. Dan di negeri kita, naudzubillahi min dzalik, perzinahan sudah merajalela. Bahkan diberi nama-nama yang bisa membungkus perzinahan. Perzinahan diberi nama apa? Ya, dinamakan apa perzinahan? Lokalisasi dan seterusnya, pacaran Islami, ya, padahal zina. Karena dalam Islam tidak ada istilah pacaran, tidak ada istilah Islami. Dua kata yang bertolak belakang, pacaran haram, Islami halal, nggak bisa. Ya. Maka saudara-saudaraku, sarana apa saja yang bisa mengantarkan zina, tinggalkan. Jangan coba-coba mendekati, apalagi melakukan. Yang bapak-bapak sudah nikah, ya hati-hati. Jangan main-main dengan perempuan. Jangan coba-coba iseng-iseng kirim SMS. Berawal dari salah kirim, akhirnya jadi apa? Jadi salah tingkah. Dari salah kirim jadi salah tingkah. Berawal dari reuni. Tahu reuni? Ketemuan alumni lulusan-lulusan, ketemu lagi teman dulu SMA, ya. Akhirnya Allah mengutus iblis untuk menggoda manusia. Dari reuni pandangan pertama sudah ada panah-panah iblis.
Dulu perasaan dia kalau SMA masih gula Jawa, sekarang kok saya lihat jadi gula putih. Ya, hati-hati, jangan mendekati sarana-sarana zina, karena zinal ain an-nazar, zinanya mata dengan melihat, wa zinal yad al-bas, zinanya tangan dengan memegang. Sekarang megangnya lain, HP. Assalamualaikum Neng, bangun salat subuh yuk. Wah, padahal anak orang dibangunin, tidak ada hubungan apa-apa. Ya, hati-hati. Chattingan, yang ibu-ibu juga demikian. Hati-hati ketika berkomunikasi dengan laki-laki dengan bahasa-bahasa yang tegas, tidak mengundang, bahasa-bahasa yang bisa menarik perhatian laki-laki. Hati-hati. Karena itulah Allah berfirman, wala yakhda'na bil qaul, jangan wanita-wanita melembutkan suaranya. Fayat ma'alladzi fi qalbihi marad, yang menyebabkan dari ucapan yang lembut ini, orang yang dalam hatinya ada penyakit jadi berkeinginan. Jadi ibu-ibu kalau ngomong sama laki-laki biasa aja, tidak usah dibuat-buat lembut, dibuat-buat manja. Ngucapin salam, assalamualaikum, gak usah. Apalagi dibuat kalimat-kalimat yang menggoda, maacih, quick, cik, cek, wk, gak usah. Terima kasih jelas, gak usah maacih. Dibuat genit, gak boleh, karena akan mengundang, mendekatkan perkara zina yang Allah telah menegaskan jangan kamu mendekati zina. Ya, yang gadis-gadis kalau SMS Ustadz biasa saja, assalamualaikum Pak Ustadz, gitu. Nggak usah dikasih bumbu-bumbu, hehehe, wik, nggak usah. Ngapain? Ustadz itu manusia. Ustadz manusia bukan? Manusia. Punya hati nggak? Punya. Ustadz punya hati gak sih? Punya. Bisa tertarik gak Ustadz? Bisa. Maka jangan mengundang fitnah, karena semua perbuatan zina bisa mengundang yang namanya bencana. Karena itulah kaum muslimin, zina ini mendatangkan penyakit-penyakit yang tidak pernah dikenal di masa lalu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tadharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim. Tidaklah perbuatan zina sudah menyebar, sudah nampak, kecuali tidaklah perbuatan zina sudah nampak, mereka berani melakukan terang-terangan, kecuali Allah akan timpakan kepada mereka penyakit taun dan penyakit-penyakit yang belum ada pada umat-umat terdahulu. Allahu Akbar. Tidaklah suatu kaum sudah berani menampakkan perbuatan zina hatta yu'linu biha, hingga mereka berani terang-terangan melakukan zina, illa fasyafihimut ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim, kecuali akan Allah timpakan penyakit ta'un dan penyakit-penyakit yang belum dikenal pada umat-umat terdahulu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah benarnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang berani terang-terangan berbuat zina, mereka ditimpakan penyakit taun,
penyakit taun itu lebih bahaya dari virus corona. Penyakit taun lewat kena virusnya kita mati di tempat. Bukan cuma pilek, bukan cuma batuk ya, mas syukur batuk terus. Bukan taun, dulu kena virus mati di tempat. Taun lebih bahaya dari corona. Dan juga akan ditimpakan penyakit-penyakit yang belum ada, belum dikenal oleh umat-umat terdahulu. Dan ini terbukti di zaman kita. Jenis penyakit flu macamnya banyak. Flu Singapura, flu burung, flu apa lagi? Hah? Ya banyak yang nggak dikenal sama orang-orang tua kita dulu, nggak kenal, tapi kenapa ada di zaman kita? Virus COVID namanya saja macam-macam. COVID, habis COVID apa lagi? Delta, habis Delta ya, Uminya Delta. Banyak. Sebabnya apa? Berani terang-terangan melakukan perbuatan zina. Maka bapak-bapak yang punya nomor perempuan dihapus. Teman lama, persahabatan di Facebook, unfriend. Jangan disimpan buat kenang-kenangan. Ini dulu ya idola kembang desa. Kutunggu jandamu. Jangan ya. Sarana-sarana yang bisa mengantarkan pada zina putus. Tidak usah kita coba-coba dalam masalah wanita. Yang bujang-bujang, kalau sudah punya pacar nikahin sekarang. Mana bujang yang punya pacar? Angkat tangan. Hah? Ada? Gadis-gadis yang sudah punya laki-laki idola minta nikahin. Jangan berlanjut ta'aruf 5 tahun. Allahu Akbar, kenalan 5 tahun, kenalan apa? Ya bukan ta'aruf, itu pacaran. Ta'aruf itu sebentar, pengen nikah, langsung bulan depan akad nikah. Tuh ta'aruf. Nggak ada ta'aruf 5 tahun, pacaran dulu, pacarannya Islami. Bagaimana pacaran Islami? Naik motornya masing-masing, tapi ketemuan di Raja Duren. Kan Islami katanya, jadi naik motor masing-masing, tapi ketemuan di Raja Duren. Duduknya semeja nggak? Semeja. Mana ada pacaran jauh-jauhan. Nggak boleh. Sarana yang membawa pada perzinahan, stop. Halalkan atau sudahi. Sudahi atau halalkan. Kalau nggak bisa sudahi, nikahi. Ya, nikahkan, halalkan. Jangan berlarut-larut menyimpan nomor wanita, menyimpan nomor laki-laki, komunikasi, malam-malam murojaah di atas kasur. Kulihat fotomu berulang-ulang. Ya, jangan. Karena ini bisa mengundang dosa, bencana dan musibah. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Karena waktu kita terbatas, mau kembali ke Cikarang ya. Nanti saya kirim filenya. Ini sudah file PDF, bagi yang berminat nanti saya kirim materi lengkapnya. Ada 10 dosa yang mengundang bencana. Ini ada 10. Kami sebutkan dosa-dosanya. Kita baru sebutkan berapa? 4. Semoga insya Allah ada rencana Ramadan mau kesini lagi, insya Allah. Semoga dimudahkan ya. Nah, baik, cukup. Ada pertanyaan? Cukup ya. Semoga bermanfaat apa yang bisa kami sampaikan di kesempatan yang terbatas ini. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasul, yang salah dari saya pribadi dan setan, dan saya mohon ampun atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.